Selamat datang di Penjelajahan Elang. Hari ini, kita melakukan perjalanan jauh dari hiruk-pikuk kehidupan modern menuju keindahan alami Kepulauan Bisagos, sebuah kepulauan terpencil di lepas pantai Guinea-Bissau di Afrika Barat. Dengan 88 pulau yang dibentuk oleh pasang surut kuno, surga tersembunyi ini adalah kain hidup yang menyatukan alam, tradisi, dan keajaiban abadi. Marcelino, tabib bijak dari Karache. Di bagian utara kepulauan ini terletak Pulau Karache yang tenang, tempat tinggal Marcelino, seorang pemimpin spiritual dan sosial di komunitasnya. Dikenal sebagai Omi Grande, gelar yang diberikan kepada sesepuh yang dihormati, Marcelino membawa kebijaksanaan yang diwariskan oleh leluhurnya. Sebagai tabib tradisional yang dihormati, ia mewarisi pengetahuan tentang tanah dan tanaman penyembuh yang telah dipelajari selama beberapa generasi. Marcelino mengenal hutan dengan baik, berjalan tanpa alas kaki di tengah rimbunnya pepohonan, mengenali setiap tanaman seolah-olah mereka adalah teman lama. Dengan mata yang tajam, ia mengumpulkan daun, akar, dan rempah-rempah, memilih yang bisa mengobati berbagai penyakit, dari yang ringan hingga yang serius. Rumahnya yang sederhana, terletak di tepi hutan, dipenuhi toples berisi ramuan kering, bubuk, dan aroma dupa yang menenangkan. Meskipun Marcelino memperluas ilmunya dengan belajar dari dokter asing, keterikatannya pada penyembuhan tradisional tetap kuat. Anak-anak mengajarku cara menyembuhkan, katanya dengan senyum hangat. Tawa dan air mata mereka menunjukkan kemana bantuan dibutuhkan. Pendekatannya mencerminkan filosofi penyembuhan di Bisagos. Keseimbangan halus antara alam dan manusia, serta tanggung jawab yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Anak-anak komunitas. Di Kepulauan Bisagos, anak-anak dipandang sebagai tanggung jawab bersama seluruh komunitas. Sejak lahir, mereka menjadi bagian dari keluarga besar yang melampaui hubungan darah. Konsep butuh satu desa untuk membesarkan anak bukan sekadar ungkapan di sini, melainkan cara hidup. Di desa-desa yang erat ini, setiap orang tua dan tetangga turut serta dalam membimbing generasi muda. Pada usia 7 tahun, anak-anak mulai ikut para sesepuh ke hutan, belajar langsung dari lingkungan mereka. Di sana mereka diajarkan lebih dari sekadar keterampilan bertahan hidup. Mereka menyerap jalinan sosial yang menyatukan komunitas. Rasa hormat, kepatuhan terhadap otoritas, dan kepedulian kolektif ditanamkan sejak dini. Tanpa sekolah formal, pendidikan bersifat pengalaman. Anak-anak belajar dengan mengamati orang dewasa di sekitar mereka, meniru tindakan dan perilaku, baik di ladang, pasar, atau saat upacara. Marcelino, dengan kebijaksanaannya, sering menjadi penuntun moral. Kalau anak berbuat salah, jelasnya, aku ajarkan mana yang benar dan salah. Lalu aku bicara dengan orang tuanya, karena kita membesarkan anak bersama. Melalui kebijaksanaan bersama inilah komunitas mempertahankan tradisi dan adat, memastikan kelangsungannya di masa depan. Alam adalah segalanya. Bagi masyarakat Bisagos, alam bukan sekadar latar hidup mereka. Ia adalah makhluk hidup yang bernapas. Hutan adalah apotek, pasar, dan kuil suci mereka. Di tanah ini, pengetahuan tentang tanaman dan khasiatnya bukan sesuatu yang mudah dibagikan. Hanya mereka yang telah diinisiasi ke dalam praktik spiritual komunitas yang boleh mengungkap kegunaan sakral tanaman tertentu. Marcelino, dalam pekerjaannya sebagai tabib, menunjukkan penghormatan mendalam terhadap alam. Ia tidak pernah memetik akar atau daun tanpa terlebih dahulu berkonsultasi dengan hutan. Kau tak bisa sembarangan mengambil dari hutan, katanya. Kau harus bicara padanya, berterima kasih, memintanya untuk menyembuhkan. Di antara banyak tanaman penting dalam kehidupan Bisagos, pohon kelapa sawit menonjol sebagai penopang hidup. Batangnya menjadi balok kuat pembentuk rumah, sementara getahnya disadap untuk membuat tuak, minuman yang menyatukan orang-orang. Buahnya diperas menjadi minyak untuk memasak, membuat sabun, dan keperluan upacara. Daunnya dijadikan tikar, tali, dan sapu, mencerminkan kegunaan dan pentingnya pohon ini. Di Bisagos, tak ada yang terbuang, dan setiap bagian dari alam dihormati serta dimuliakan karena menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Pedro dan kekuatan seorang pria. Ratusan kilometer di selatan, di Pulau Orango, tinggal Pedro, seorang pria yang kebaikan, etos kerja, dan pengorbanannya menjadikannya sosok tak tergantikan di komunitas.
Dengan traktor 2 roda yang sudah usang, hadiah dari saudaranya di Portugal 20 tahun lalu, Pedro menjadi alat transportasi dan pengangkutan utama pulau itu. Traktornya, meski tampak layak masuk museum, tetap berjalan berkat cinta dan kecerdikannya, dan membantu aktivitas pulau berjalan lancar. Entah mengangkut buah kelapa, beras, kayu, atau alat, Pedro selalu sibuk memastikan masyarakat Orango mendapat apa yang mereka butuhkan. Ia bahkan mengantar para lansia, anak-anak, dan siapapun yang butuh bantuan. "Aku lakukan apa yang bisa untuk memudahkan hidup orang lain," kata Pedro sambil tertawa. "Suatu hari, aku mungkin juga butuh bantuan." Dedikasi tulusnya terhadap kesejahteraan sesama membuatnya dijuluki sebagai urat nadi pulau itu, perwujudan sejati semangat kebersamaan. Bercerita melestarikan tradisi. Kontribusi Pedro pada komunitas melampaui kerja fisiknya. Ia juga menjadi suara penuh semangat di balik Okinka Pampa, stasiun radio komunitas lokal yang mengudara di seluruh pulau. Setiap pagi, Pedro duduk di balik mikrofon sederhana dan menyatukan warga Orango melalui kekuatan cerita. Siarannya mencakup berbagai topik, dari kesehatan dan pertanian, hingga kesadaran lingkungan dan acara lokal. Namun bagi Pedro, radio bukan sekadar sumber informasi. Ini adalah jembatan yang menghubungkan desa-desa terpencil di Orango. Radio menyatukan kita, katanya. Kita belajar, kita tertawa, kita ingat siapa diri kita. Dedikasinya dalam melestarikan dan membagikan cerita, baik masa lalu maupun sekarang, menjadikannya penghubung hidup antara sejarah dan masa depan pulau itu. Melalui suaranya, tradisi Bisagos terus hidup, mengingatkan masyarakat akan jati diri dan asal-usul mereka. Kuda Nil suci dari Orango. Ikatan Pedro dengan tanah kelahirannya melampaui komunitas manusia, mencakup juga satwa liar luar biasa yang menghuni kepulauan ini. Di antara makhluk paling dihormati di Bisagos adalah kuda Nil air asin, hewan langka dan agung yang telah beradaptasi dengan ekosistem bakau unik di Taman Nasional Orango. Berbeda dengan kerabat mereka di air tawar, kuda Nil ini berevolusi untuk hidup di air asin wilayah rawa taman ini, menjadikannya keajaiban biologis dan simbol ketahanan. Bagi masyarakat Bijago, kuda Nil bukan sekadar hewan, ia adalah makhluk suci. Ia melambangkan kekuatan, kebijaksanaan, dan rasa hormat, nilai-nilai yang dijunjung tinggi dalam komunitas. Kalau seseorang bilang kamu seperti kuda Nil, jelas Pedro, itu artinya kamu kuat, bijaksana, dan dihormati. Saat ini, hanya sekitar 40 kuda Nil agung ini yang tersisa di hutan bakau lebat, tersembunyi di balik bayang-bayang pepohonan. Melihat salah satu dari kuda Nil langka ini dianggap sebagai pengalaman sakral dan mendalam, sebuah pengingat akan misteri alam dan rasa hormat mendalam masyarakat Bisagos terhadap semua makhluk hidup. Pulau Poilau, tempat waktu terhenti. Perjalanan Pedro membawanya ke Poilau, sebuah pulau terpencil dan tak berpenghuni di ujung selatan kepulauan Bisagos. Poilau mungkin tidak memiliki air tawar atau permukiman manusia, tetapi pulau ini menyimpan sesuatu yang jauh lebih berharga, sebuah rahasia penting bagi dunia. Pulau ini menjadi salah satu lokasi peneluran penyu hijau terbesar di Atlantik. Antara Januari hingga Juli, ribuan penyu betina merayap ke darat di bawah kegelapan malam, mengikuti naluri purba untuk bertelur di pasir tempat mereka dulu lahir. Pantainya dipenuhi jejak sirip yang halus, menandai perjalanan berat para penyu. Melihat dia berjuang kembali ke laut, renung Pedro, aku ingin membantu. Aku berharap bisa menggendongnya. Dia lelah, tapi dia sedang menjalankan takdirnya. Bagi masyarakat Bijago, Poilau bukan hanya suci. Pulau ini juga dilindungi demi kepentingan seluruh planet. Penyu-penyu yang bertelur menjadi simbol dari siklus kehidupan yang abadi, yang menghubungkan masyarakat Bisagos dengan ritme alam dan dunia yang lebih luas. Upacara peralihan Quintino. Di Pulau Caravela, seorang pemuda bernama Quintino tengah bersiap menjalani salah satu peristiwa paling penting dalam hidupnya. Di usia 30 tahun, Quintino akan menjalani Fanado, ritual inisiasi suci yang menandai peralihannya dari individu bebas menjadi kamabi, pelindung komunitas, seorang suami dan ayah. Fanado bukanlah perjalanan yang mudah.
Ritual ini berlangsung selama berbulan-bulan, ditandai dengan puasa, disiplin, dan pelajaran yang diwariskan secara rahasia di hutan suci. Sufi, istri Quintino, menjadi kekuatan tenangnya selama masa ini. Kami sudah bersama selama bertahun-tahun, ujarnya. Aku sangat mencintainya. Saat dia pergi, aku sangat merindukannya. Tapi ini tradisi kami. Ini saatnya dia. Tanggal inisiasi Quintino telah ditentukan para tetua. Dan kini, ia mengenakan pakaian suci warisan dari ayahnya. Tanduk, kain, dan simbol yang ia kenakan melambangkan kekuatan, transformasi, dan hubungan mendalam dengan masa lalu. Aku gugup, aku Quintino. Aku tidak tahu apa yang akan mereka minta dariku, tapi aku siap. Dengan ini, Quintino melangkah ke rumah Vanado, menerima perannya dalam tradisi kuno yang tak terputus, menghubungkannya dengan generasi pria yang datang sebelum dia. Hidup selaras dengan alam. Di Kepulauan Bisagos, tanah adalah sekaligus penyedia dan guru. Setiap keluarga bertanggung jawab menggarap lahan sendiri, dengan padi sebagai makanan pokok. Sawahnya kecil tapi vital, tergenang oleh hujan musiman yang menghidupkan tanah. Namun, hanya ada satu kali panen setiap tahun, menjadikannya momen krusial bagi komunitas. Keberhasilan atau kegagalan panen menentukan nasib desa selama setahun ke depan. Untuk melindungi tanaman dari ancaman burung dan monyet, anak-anak sejak usia 7 bangun sebelum matahari terbit dan menjaga sawah. Kami lakukan ini setiap pagi, ujar Quintino sambil tersenyum. Sampai padinya siap, kami tidak bisa beristirahat. Ritual pagi menjaga tanaman ini diwariskan selama generasi, menekankan pentingnya kesabaran, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap tanah. Memancing juga penting bagi kelangsungan hidup. Penduduk menggunakan kanyago, alat buatan tangan dari sulur dan kayu lokal, untuk menangkap ikan di sungai dan zona pasang surut. Ini hal pertama yang kamu pelajari saat kecil, jelas Quintino. Kalau kamu bisa menggunakannya, kamu bisa bertahan hidup, kamu bisa membangun rumah, kamu mandiri. Kanyago bukan hanya alat, tapi simbol kemandirian dan keterhubungan dengan air yang menopang kehidupan. Ia mewakili semangat masyarakat Bisagos yang hidup selaras dengan lingkungan, memanfaatkan sumber daya yang tersedia, sembari menjaga keseimbangan alam. Menghadapi badai. Cuaca di Bisagos seringkali tak terduga sekaligus kuat. Awan badai cepat muncul dari Atlantik, membawa angin kencang, petir dan guntur, seringkali tanpa peringatan. Badai-badai ini, yang terbentuk di dataran kuda, bisa sangat ganas dan menakutkan. Aku tidak suka badai. Aku seorang nelayan, tapi aku belajar hidup dengannya. Kalau aku tidak melaut, kami tidak makan. Bagi para nelayan di Bisagos, ritme badai adalah bagian dari kehidupan. Kadang mereka harus menghadapi alam demi membawa pulang makanan untuk desa. Meski berbahaya, para nelayan memahami siklus alam, dan mereka menerima bahwa badai adalah bagian dari keberadaan mereka. Setelah badai berlalu, udara menjadi sejuk, dan para wanita menuju pantai mencari kepiting, kerang, dan harta laut lain yang terbawa ombak. Sufi, istri Quintino, adalah salah satunya. Aku tumbuh dengan menyaksikan para wanita tua, katanya mengenang. Sekarang, aku melakukan hal yang sama untuk anak-anakku. Kami menanam padi, kami memancing, kami bertahan hidup. Itulah hidup kami, dan aku bangga. Bagi para wanita Bisagos, pekerjaan tak pernah selesai. Ini adalah cara hidup yang diwariskan dari generasi ke generasi. Cara bertahan dan berkembang lewat ketahanan, tanggung jawab bersama, dan kekuatan yang tak tergoyahkan. Kekuatan tradisi. Quintino kini berada di ambang transformasi mendalam. Ritual Vanado, inisiasi suci yang telah dipraktikkan selama berabad-abad, telah dimulai. Saat ia mengenakan pakaian leluhur yang diwariskan turun-temurun, ia merasakan beban sejarah di pundaknya. Saat kamu memakainya, kata Quintino, rasanya seperti ada sesuatu yang mengambil alih. Kamu merasakan kekuatan, kamu merasakan keberanian. Pakaian suci ini, dengan simbol dan desain rumitnya, lebih dari sekadar kain, ia mewakili hubungan mendalam dengan leluhurnya dan tanggung jawab yang akan ia emban sebagai kamabi, pelindung rakyatnya. Ritual-ritual Bisagos tidak ditulis dalam buku, mereka dijalani dan dialami. Diturunkan lewat api, keringat, dan ingatan. Kebijaksanaan para leluhur hanya bisa dipahami oleh mereka yang menapaki jalannya. Hanya mereka yang menapaki jalan itu yang bisa memahami maknanya.
Renung Quintino. Saat ia kembali dari rumah Vanado, ia tidak lagi sekadar suami atau ayah. Ia akan menjadi kamabi, dihormati, diperbarui, dan siap memimpin komunitasnya. Inisiasi ini adalah perjalanan fisik dan spiritual yang menandai awal babak baru dalam hidupnya, dan kekuatan tradisi adalah yang mengakar dalam peran barunya. Bisagos, dunia yang terpisah. Kepulauan Bisagos, tersembunyi di Atlantik hanya beberapa mil dari daratan Afrika, terasa seperti dunia yang berbeda, tempat waktu bergerak dengan ritmenya sendiri, tak tergesa oleh tuntutan kehidupan modern. Di sini, tradisi kuno bukan sekadar peninggalan masa lalu, mereka adalah praktik hidup yang menuntun keseharian. Setiap ombak, pohon, dan hewan memiliki makna spiritual bagi masyarakat Bijago, dan ritme pasang surut menjadi penentu aktivitas komunitas. Kepulauan Bisagos mungkin miskin harta benda, tapi mereka kaya akan pengetahuan, budaya, dan hati. Orang-orang di sini sangat terhubung dengan tanah, laut, dan sesama mereka. Kesederhanaan hidup di Bisagos sangat kontras dengan dunia cepat di sekitarnya. Di sini, nilai kehidupan diukur bukan dari apa yang dikumpulkan, melainkan dari hubungan yang terjalin, penghormatan terhadap alam, dan tradisi yang terus hidup. Masyarakat Bijago bebas, bangga dan teguh dalam identitas mereka. Bukti hidup bahwa persatuan, penghargaan terhadap bumi, dan rasa kebersamaan yang mendalam adalah harta sejati kehidupan. Kepulauan Bisagos adalah pengingat hidup akan cara hidup yang telah bertahan selama berabad-abad dan terus bersinar di tengah tantangan zaman modern. Terima kasih telah bergabung bersama kami dalam perjalanan menjelajahi Kepulauan Bisagos. Dari kebijaksanaan Marcelino hingga dedikasi Pedro pada komunitasnya, kita telah menyaksikan kekuatan tradisi, alam, dan persatuan. Bisagos mengingatkan kita pentingnya hidup selaras dengan bumi dan sesama. Jika Anda menikmati petualangan ini, jangan lupa berlangganan untuk konten selanjutnya. Sampai jumpa, semoga kita semua menemukan kedamaian dalam hal-hal sederhana, seperti halnya masyarakat Bisagos.